Dalam penanggalan Jawa kuno, hari kelahiran tidak pernah dipandang sebagai sekadar penanda waktu yang lewat begitu saja. Ia bukan hanya angka dalam kalender, melainkan tanda dari semesta, sebuah isyarat halus tentang saat ketika roh kehidupan pertama kali diturunkan dan bersentuhan dengan bumi. Pada detik itulah, manusia menerima bekal batin, watak dasar, serta arah perjalanan hidup yang kelak harus dijalani dengan kesadaran dan tanggung jawab. Para leluhur mewariskan sebuah pemahaman luhur. Setiap manusia lahir bukan tanpa sebab, dan setiap hari membawa getaran serta maknanya sendiri. Getaran itu bukan untuk mengikat manusia pada nasib yang kaku, melainkan untuk menjadi cermin pengenalan diri, agar manusia mampu membaca potensi sekaligus ujian yang tersembunyi dalam hidupnya. Hari Senin dalam falsafah Jawa melambangkan rasa kelembutan batin, kepekaan jiwa, serta kemampuan merasakan kehidupan dengan kedalaman hati. Ia adalah hari yang menuntun manusia pada perjalanan batin yang panjang, penuh perenungan, dan syarat ujian kesabaran. Jiwa-jiwa yang lahir pada hari Senin seringkali diberi kepekaan lebih, sehingga mudah tersentuh oleh keadaan sekitar, sekaligus diuji untuk mampu menjaga keseimbangan perasaan dan akal. Sementara itu, pasaran merupakan arah takdir, jalur halus yang menunjukkan bagaimana seseorang menjalani hidupnya di dunia. Pasaran menjadi medan ujian, tempat manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan batin. Apakah ia mampu menundukkan egonya, merendahkan hawa nafsunya, dan berjalan selaras dengan kehendak Gusti, atau justru larut dan tenggelam dalam keinginan diri yang tak pernah merasa cukup. Dalam pandangan filosofis dan agamis, takdir bukanlah belenggu yang mematikan ikhtiar. Ia adalah peta awal, sedangkan manusia tetap diberi kebebasan untuk memilih jalan melalui doa, usaha, dan laku hidup yang bersih. Semakin seseorang memahami dirinya, semakin ia mampu mengolah takdir menjadi berkah. Malam ini, kita membuka kembali lembaran Primbon Jawa, bukan sebagai kitab untuk menakut-nakuti atau meramalkan nasib secara membabi buta, melainkan sebagai sarana untuk menelusuri jati diri. Kita akan menyelami makna Senin Kliwon, Senin Legi, Senin Pahing, Senin Pon, dan Senin Wage, sebagai cermin batin untuk memahami karakter, ujian hidup, serta potensi yang telah dititipkan sejak lahir. Semua ini bukan untuk menjauhkan manusia dari Tuhan, tetapi justru untuk mendekat kepada Gusti yang Maha Kuasa. Karena semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia sadar akan kelemahan dan ketergantungannya kepada Tuhan. Dan dari kesadaran itulah lahir kerendahan hati, ketenangan jiwa, serta hidup yang lebih selaras dengan kehendaknya. 1. Senin Kliwon. Weton Sang Penjaga Batin. Karakter mereka yang dilahirkan pada Senin Kliwon dianugerahi jiwa yang dalam dan cenderung sunyi. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena batinnya bekerja lebih dalam daripada kebanyakan manusia. Perasaan mereka halus, peka, dan mudah menangkap getaran yang tak kasat mata. Perubahan suasana, niat tersembunyi, bahkan kegelisahan orang lain seringkali lebih dulu mereka rasakan sebelum kata-kata terucap. Namun ketajaman batin ini juga membuat Senin Kliwon kerap memendam luka tanpa suara. Mereka terbiasa menahan, lebih memilih diam daripada melukai, dan menyembunyikan kegundahan di balik ketenangan. Leluhur mengingatkan, jangan mudah terkejut, jangan mudah terpukau. Sebab dunia kerap menguji keteguhan hati mereka melalui pujian yang menipu dan cobaan yang datang tiba-tiba. Ujian terbesar bagi Senin Kliwon adalah kesepian di tengah keramaian. Mereka sering hadir untuk banyak orang, tetapi jarang benar-benar dipahami. Kebaikannya kerap dianggap biasa, pengorbanannya luput dari perhatian. Dalam kondisi tertentu, ini dapat melahirkan prasangka dan kelelahan batin. Jika tidak diolah dengan kesadaran spiritual, luka yang dipendam bisa berubah menjadi kegelapan hati. Oleh karena itu, Senin Kliwon perlu belajar menyerahkan beban batinnya kepada Tuhan melalui doa, zikir, dan perenungan sunyi.
Dalam ajaran agama, tidak semua ujian dimaksudkan untuk dimenangkan dengan kekuatan, tetapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Jodoh Senin Kliwon jarang datang dari sosok yang paling memikat mata, melainkan dari pribadi yang paling menenangkan jiwa. Pasangan sejatinya bukan yang ingin menguasai atau mengubah dirinya, tetapi yang mampu menghormati ruang batin dan keheningan yang ia butuhkan. Secara filosofis, cinta bagi Senin Kliwon adalah tempat berlabuh, bukan medan perebutan. Dalam nilai agamis, jodoh terbaik adalah yang menguatkan iman, meneduhkan hati, dan tidak memadamkan cahaya batin yang telah Tuhan titipkan sejak lahir. Rezeki Senin Kliwon jarang mengalir deras dan mencolok, tetapi hampir selalu hadir dalam bentuk yang cukup dan menenteramkan. Mereka jarang berlebihan, namun juga jarang kekurangan, selama mampu menjaga rasa syukur. Rezeki sering datang melalui jalan yang tak terduga. Kepercayaan orang lain, bantuan halus, atau pertolongan yang datang tepat saat dibutuhkan. Kunci kelimpahan hidup Senin Kliwon terletak pada keikhlasan, kebersihan niat, dan doa yang sunyi. Dalam diam, Tuhan mendengar. Dalam sabar, pintu rezeki dibukakan. Sebab bagi Senin Kliwon, keberkahan bukan tentang banyaknya harta, melainkan tentang ketenangan hati dan keselamatan jiwa. 2 Senin Legi. Weton cahaya kesabaran. Karakter mereka yang lahir pada Senin Legi membawa aura yang manis dan menenangkan, seolah kehadirannya menjadi peneduh bagi lingkungan di sekitarnya. Sikapnya ramah, tutur katanya lembut, dan perilakunya cenderung menjaga perasaan orang lain. Hatinya mudah tergerak oleh empati, sehingga ia sering menjadi tempat berlabuh keluh kesah, meski tak selalu mampu menceritakan beban batinnya sendiri. Dalam pandangan mistis Jawa, Senin Legi memancarkan cahaya kesabaran, bukan kesabaran yang lemah, melainkan kesabaran yang berakar kuat. Ia tidak keras, tidak meledak-ledak, tetapi kokoh dalam diam. Kekuatan Senin Legi terletak pada kemampuannya menahan diri, memilih jalan damai, dan tetap lurus meski kerap disakiti. Leluhur berpesan, hidupmu bukan tentang cepat atau lambat, melainkan tentang tiba di waktu yang paling tepat. Ujian terbesar Senin Legi adalah dimanfaatkan oleh kebaikannya sendiri. Ketulusan yang ia berikan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Tidak sedikit orang yang mengambil tanpa memberi kembali, memanfaatkan tanpa menghargai. Jika Senin Legi tidak belajar bersikap tegas, ia berisiko kehilangan arah, jati diri, bahkan harga dirinya sendiri. Secara filosofis, Senin Legi diuji untuk menemukan batas antara ikhlas dan mengorbankan diri secara berlebihan. Dalam ajaran agama, kebaikan memang dianjurkan, namun menjaga diri juga merupakan amanah. Ikhlas bukan berarti membiarkan diri dilukai tanpa hikmah. Jodoh Senin Legi datang ketika ia berani jujur kepada hatinya sendiri, tidak lagi memaksakan senyum demi menyenangkan semua orang. Pasangan sejatinya bukan yang mendominasi atau mengatur hidupnya, melainkan yang menjaga, melindungi, dan menghormati kelembutan jiwanya. Dalam pandangan spiritual, cinta bagi Senin Legi adalah tempat aman untuk bertumbuh bersama. Dalam nilai agamis, jodoh terbaik adalah yang membawa ketentraman, saling menguatkan iman, dan tidak memadamkan cahaya kesabaran yang telah Tuhan titipkan dalam dirinya. Rezeki Senin Legi mengalir melalui hubungan yang baik dan hati yang tulus. Ia sering menerima pertolongan bukan karena meminta, melainkan karena dua orang-orang yang pernah ditolongnya diam-diam. Kebaikan yang ia tabur menjadi jalan rezeki yang tak terduga. Semakin Senin Legi ikhlas dalam memberi, semakin lapang pula hidupnya. Namun keberkahan rezekinya akan sempurna ketika ia juga berani menjaga hak dan batasnya sendiri. Sebab dalam ajaran agama, rezeki bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menjaga amanah diri yang telah dipercayakan Tuhan. 3 Senin Pahing. Weton api dalam diri.
karakter mereka yang lahir pada Senin Pahing membawa unsur api yang kuat dalam jiwanya. Api ini menjelma sebagai keberanian, keteguhan tekad, dan dorongan besar untuk berdiri tegak di hadapan ketidakadilan. Senin Pahing tidak mudah tunduk, tidak suka diremehkan, dan memiliki naluri kepemimpinan yang alami. Kata-katanya tegas, langkahnya cepat, dan keyakinannya jarang goyah. Namun dalam pandangan mistis Jawa, api adalah unsur yang harus dijaga. Ia dapat menjadi cahaya penerang, tetapi juga bisa menjadi bara yang membakar diri sendiri. Senin Pahing memiliki semangat besar, tetapi jika tidak dibarengi kebijaksanaan, api itu bisa berubah menjadi amarah, keras kepala, dan luka yang ia ciptakan sendiri. Ujian utama Senin Pahing terletak pada pengendalian emosi dan ego. Banyak kesempatan baik yang seharusnya terbuka justru tertutup bukan karena takdir, melainkan karena kata-kata yang terucap tanpa ditimbang, atau sikap yang muncul dari kemarahan sesaat. Secara filosofis, Senin Pahing diuji untuk belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling keras, tetapi pada siapa yang paling mampu menguasai dirinya sendiri. Dalam ajaran agama, orang yang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan orang lain, melainkan yang mampu menahan amarah ketika sedang diuji. Jodoh Senin Pahing bukanlah sosok yang menantang apinya, melainkan yang menenangkan dan menyejukkan jiwanya. Pasangan sejati adalah pribadi yang mampu menjadi air bagi api, tidak memadamkan, tetapi mengarahkan agar nyala semangatnya tetap terjaga dan bermanfaat. Dalam pandangan spiritual, cinta bagi Senin Pahing adalah ruang untuk belajar merendahkan ego. Dalam nilai agamis, jodoh terbaik adalah yang mengingatkan saat marah, menuntun pada sabar, dan membantu menjaga lisan serta hati. Rezeki Senin Pahing cenderung besar, tetapi datang dan pergi seperti gelombang. Saat ia bersikap rendah hati, membuka diri, dan menghargai orang lain, pintu rezeki terbuka lebar. Banyak peluang datang karena keberanian dan kerja kerasnya. Namun ketika kesombongan mengambil alih, jalan rezeki bisa tertutup tanpa disadari. Dalam ajaran agama, kesombongan adalah hijab yang menghalangi berkah. Maka kunci kelapangan hidup Senin Pahing adalah kerendahan hati, lisan yang terjaga, dan niat yang lurus. Api dalam diri Senin Pahing adalah anugerah. Bila diarahkan dengan kesadaran dan disandarkan pada Tuhan, ia menjadi cahaya yang menerangi banyak jalan. Tetapi bila dibiarkan liar, ia akan menghanguskan apa yang seharusnya dijaga. 4. Senin Pon. Weton penimbang kehidupan. Karakter mereka yang lahir pada Senin Pon dikaruniai watak sebagai penimbang kehidupan. Jiwa mereka cenderung tenang, rasional, dan penuh pertimbangan. Setiap langkah jarang diambil secara gegabah, sebab pikirannya selalu bekerja menilai baik dan buruk, untung dan rugi, serta akibat jangka panjang dari setiap keputusan. Dalam pandangan mistis Jawa, Senin Pon berada di antara keseimbangan rasa dan logika. Ia dianugerahi kebijaksanaan batin, namun sekaligus diuji dengan kecenderungan untuk terlalu lama berpikir. Ketika pertimbangan tak kunjung usai, keraguan pun tumbuh. Akibatnya, peluang yang seharusnya bisa diraih justru terlewatkan karena ketakutan untuk melangkah. Secara filosofis, Senin Pon mengajarkan bahwa kehati-hatian adalah kebajikan, tetapi keberanian tetap dibutuhkan agar hidup terus bergerak. Terlalu banyak menimbang tanpa bertindak bisa membuat jiwa terpenjara oleh pikirannya sendiri. Ujian terbesar Senin Pon adalah ketakutan akan kegagalan. Mereka kerap menunda bukan karena tidak mampu, melainkan karena takut hasilnya tidak sempurna. Padahal dalam hukum kehidupan, kegagalan bukanlah aib, melainkan guru paling jujur yang mengajarkan kebijaksanaan tanpa basa-basi. Dalam ajaran agama, manusia tidak dituntut untuk selalu berhasil, tetapi dituntut untuk berusaha dan berserah diri. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari proses pendewasaan jiwa,
selama hati tetap rendah dan niat tetap lurus. Jodoh Senin Pon datang pada saat ia berhenti menimbang segala sesuatu dengan kepala semata dan mulai mempercayai rasa di dalam hati. Pasangan sejatinya bukan yang membuat hidup terasa rumit, melainkan yang memberi rasa aman dan keyakinan untuk melangkah bersama. Dalam pandangan spiritual, cinta bagi Senin Pon adalah keseimbangan antara logika dan rasa. Dalam nilai agamis, jodoh terbaik adalah yang mampu menenangkan pikiran, menguatkan iman, dan berjalan seirama tanpa saling memberatkan. Rezeki Senin Pon cenderung stabil dan bertahap. Tidak datang secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dari kerja keras, kesabaran, dan ketekunan yang konsisten. Sedikit demi sedikit, rezekinya bertambah, namun mengandung keberkahan karena diperoleh dengan cara yang lurus. Dalam ajaran agama, rezeki yang paling baik bukan yang cepat melimpah, melainkan yang membawa ketentraman dan cukup untuk menegakkan kehidupan. Selama Senin Pon menjaga kejujuran, disiplin, dan kesungguhan niat, jalan rezekinya akan terus terbuka meski perlahan. 5. Senin Wage. Weton jiwa pengabdi. Karakter mereka yang lahir pada Senin Wage dianugerahi jiwa pengabdi yang tulus dan penuh empati. Hatinya lembut, mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, dan selalu tergerak untuk menolong tanpa banyak perhitungan. Bagi Senin Wage, membantu bukanlah kewajiban, melainkan panggilan batin. Ia memberi bukan untuk dipuji, tetapi karena hatinya tidak tega melihat orang lain terluka. Dalam pandangan mistis Jawa, Senin Wage membawa getaran pengabdian dan welas asih. Jiwa mereka kerap menjadi penopang bagi banyak orang, meski seringkali lupa menjaga dirinya sendiri. Secara halus, mereka rela menyingkirkan kepentingan pribadi demi kebahagiaan orang lain, bahkan ketika batinnya sendiri kelelahan. Ujian terbesar Senin Wage adalah berani berkata cukup. Tidak semua beban harus dipikul, dan tidak semua luka orang lain adalah tanggung jawabnya. Jika tidak belajar memasang batas, Senin Wage bisa terkuras secara lahir dan batin, hingga kehilangan arah dan kekuatan dirinya sendiri. Secara filosofis, pengabdian yang sejati tidak meniadakan diri, melainkan menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Dalam ajaran agama, berbuat baik memang dianjurkan, tetapi manusia juga diperintahkan untuk tidak menzalimi dirinya sendiri. Keikhlasan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan keletihan. Jodoh sejati Senin Wage adalah sosok yang mampu menghargai pengorbanannya, bukan yang menghisap tenaga, perasaan, dan kesetiaannya. Pasangan yang tepat adalah yang melihat ketulusan sebagai anugerah, bukan sebagai celah untuk memanfaatkan. Dalam pandangan spiritual, cinta bagi Senin Wage adalah hubungan yang saling menguatkan, bukan satu pihak terus memberi sementara yang lain terus menerima. Dalam nilai agamis, jodoh terbaik adalah yang menumbuhkan rasa syukur, menenangkan hati, dan bersama-sama menjaga amanah cinta dari Tuhan. Rezeki Senin Wage mengalir melalui jalan pengabdian dan pelayanan. Ia sering memperoleh kecukupan dari pekerjaan yang melibatkan kepedulian, ketulusan, dan kebermanfaatan bagi sesama. Rezekinya mungkin tidak berlimpah secara lahiriah, tetapi syarat dengan keberkahan dan ketentraman. Semakin lurus niat Senin Wage dalam memberi, semakin terang pula jalan hidupnya. Dalam ajaran agama, Tuhan melapangkan rezeki bagi mereka yang ikhlas melayani dengan hati bersih dan niat yang benar. Sebab pengabdian yang dilakukan dengan kesadaran adalah ibadah, dan setiap ibadah tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Pesan leluhur untuk kelahiran hari Senin dan wetonnya. Dalam pandangan leluhur Jawa, hari Senin bukan hari biasa. Ia adalah hari rasa, hari batin, hari ketika jiwa lebih dulu bekerja sebelum raga melangkah. Mereka yang lahir pada hari Senin dipercaya membawa tugas batin yang tidak ringan, menjaga keseimbangan antara perasaan, pikiran, dan kehendak Tuhan. Leluhur berpesan, wong sing lair ing dina Senin, uripe kudu eling lan waspada.
Karena hidupmu bukan sekadar perjalanan lahiriah, melainkan perjalanan jiwa yang panjang dan sunyi. Hari Senin mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dari suara yang keras, tetapi dari hati yang mampu bertahan tanpa kehilangan kelembutan. Aja kagetan, aja gumunan, aja dumeh. Jangan mudah terkejut oleh perubahan hidup, karena hidup memang tidak pernah diam. Jangan mudah terpukau oleh gemerlap dunia, karena tidak semua yang bersinar membawa cahaya. Dan jangan merasa paling berhak, karena semua yang kau miliki hanyalah titipan Tuhan. Hidupmu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang paling kuat menjaga hati. Dalam ajaran agama, orang yang selamat bukan yang paling banyak memiliki, tetapi yang paling bersih niatnya dan paling ikhlas jalannya. Wahai anak-anak Senin, hidupmu bukan tentang mengalahkan dunia, tetapi menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Apa yang datang terlambat padamu, seringkali lebih matang dan berkah. Apa yang kau perjuangkan dengan sabar, akan menetap lebih lama dalam hidupmu. Ingatlah selalu, takdir adalah peta, ikhtiar adalah langkah, dan doa adalah kunci. Selama hatimu tetap eling, niatmu tetap lurus, dan langkahmu berserah, maka apapun wetonmu, hidupmu akan menemukan jalannya pulang, kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang utuh. Mana nih suaranya tim Senin? Tulis weton spesifikmu dan harapanmu di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan. Demikian ramalan kelahiran hari Senin tahun 2026 tentang karakter, ujian hidup, jodoh, dan rezeki menurut Primbon Jawa. Ingatlah, ramalan bukan peta yang memaksa, tetapi kompas yang memberi arah. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling sadar dalam melangkah. Jika kamu hari Senin, tahun 2026 bukan tahun untuk tergesa-gesa, melainkan tahun untuk menguatkan pondasi hidup agar langkah ke depan lebih tenang dan bermakna. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk update ramalan weton lainnya. Salam Rahayu, terima kasih.